Petugas pemadam kebakaran Kota Depok berjibaku memadamkan api yang melalap gudang penyimpanan milik Jasa Ekspedisi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Diduga api berasal dari korsleting listrik yang terletak di lantai atas gudang penyimpanan milik Jasa Ekspedisi. 18 unit mobil pemadam diturunkan untuk memadamkan api. Sementara petugas juga menutup SPBU yang terletak tak jauh dari lokasi kebakaran agar api tidak menyebar ke SPBU. Dugaannya korsleting listrik dari gedung. Saya juga kurang tahu persis, tapi kita masih fokus pada penyemprotan. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 4 jam. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selamat sore, informasi kebakaran gudang ekspedisi di Depok, Jawa Barat membuka iNewsroom hari ini. Saya Wilson Purba. Inilah detik-detik saat truk tangki Pertamina yang bermuatan LPG terbakar di jalur Pantura, Kecamatan Pusaka Negara, Subang, Senin siang tadi. Kepulan asap langsung menyelimuti bagian tangki truk dan dikhawatirkan memicu ledakan. Beruntung tim pemadam kebakaran segera datang dan berjibaku memadamkan api. Kebakaran dipicu truk alami pecah ban saat melaju dari Indramayu menuju Jakarta. Percikan api akibat pecah ban inilah yang memicu kebakaran tangki. Kejadian di awal mula itu dari ban kendaraan yang membawa gas LPG, kemudian meletus sehingga adanya percikan-percikan api yang membawa gas ini. Namun itu sumber api bukan dari gas tapi dari putaran ban, gesekan ban. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun arus lalu lintas kedua arah di jalur Pantura sempat macet. Polisi lantas memberlakukan sistem kontraflow untuk mengurai kemacetan. Ribuan massa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat menolak kenaikan harga BBM dan perwakilan massa aksi akhirnya ditemui pihak istana. Presidium Alumni 212 berkumpul menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Massa mulai berdatangan sejak pukul 1 siang. Selain menolak kenaikan harga BBM, aksi unjuk rasa juga menuntut pemerintah mencabut Omnibus Law. Sebanyak 6.000 personel Polri disiagakan untuk mengamankan dan memastikan aksi unjuk rasa berjalan tertib. Sebelumnya Senin pagi juga terdapat aksi unjuk rasa buruh tergabung dalam Serikat Pekerja KSPSI dan GNPR dengan tuntutan yang sama, yakni terkait penolakan kenaikan harga BBM. Kasat Pres Heru Budi Hartono juga sempat menerima perwakilan Sekjen KSPSI. Ratusan pengemudi taksi online berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dan tarif yang dirasa terlalu rendah. Aksi digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Aksi saling dorong mewarnai aksi unjuk rasa ratusan massa pengemudi taksi online yang menjebol pagar hingga memasuki area lobi gedung kantor aplikasi online di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin siang. Massa terlibat cekcok hingga saling dorong dengan pengelola gedung lantaran kecewa pihak kantor tak bisa ditemui. Unjuk rasa ini menolak kenaikan harga BBM dan meminta kenaikan tarif serta menolak pemotongan 20% oleh pihak aplikator yang dinilai terlalu tinggi. Sementara itu di Yogyakarta, ribuan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Forum Ojol Yogyakarta Bergerak juga menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM dan tarif ojol yang dirasa masih terlalu rendah. Aksi unjuk rasa diawali dengan long march dari Stadion Kridisono melintasi Jalan Malioboro menuju gedung DPRD Yogyakarta. Kenaikan harga BBM dinilai memberatkan, terlebih tarif ojol yang masih dirasa sangat rendah tak sebanding dengan tingginya harga BBM. Pemirsa, polisi terus mendalami tewasnya seorang aparatur sipil negara yang menjadi saksi korupsi di Semarang, Jawa Tengah. Polisi telah melakukan olah TKP terkait kasus ini.
Penyelidikan terhadap laporan hilangnya seorang ASN Pemkot Semarang, Paulus Iwan Budi dengan penemuan jasad terbakar tanpa kepala yang ditemukan di semak alang-alang kawasan Pantai Marina Semarang pada Kamis malam lalu masih terus dilakukan. Polisi masih menunggu hasil forensik berupa sampel DNA dari keluarga Iwan Budi Prasetyo untuk dicocokkan dengan jasad yang ditemukan terbakar tanpa kepala. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban diduga ASN yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Semarang. Hal ini diketahui usai polisi menemukan sejumlah ciri-ciri laporan hilang yang disampaikan keluarga Iwan Budi tidak jauh berbeda dengan polisi yang temukan. Kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap alat bukti, yaitu berupa CCTV yang ada di beberapa tempat yang mengarah pada TKP. Kemudian yang ketiga, saat ini kita juga masih menunggu hasil tes DNA. Apakah memang mayat yang ditemukan itu adalah saudara Iwan Budi atau bukan? Selain uji sampel DNA, penyelidikan kasus ASN hilang dan penemuan jasad terbakar ini, penyidik juga masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi, baik saksi yang berada di lokasi tempat penemuan jasad, keluarga ASN, hingga rekan kerja di lingkungan Bapenda Kota Semarang. Penemuan jasad terbakar tanpa kepala ini diduga Iwan Budi, seorang ASN yang menjadi saksi korupsi pengalian aset yang ditangani di Treskrimsus Polda Jawa Tengah. Komnas HAM menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi kasus pembunuhan Brigadir Joshua ke pemerintah Republik Indonesia melalui Menko Polhukam. Kami akan bahas selengkapnya usai jeda.